Udah. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam, Mas. Kami dari kelompok F29 akan mendemokan praktikum modul 5 kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Talita Eka Rahmani dengan NRP 5025231058 dan partner saya. Saya Muhammad Azhar Aziz, NRP 5025231131. Oke, mungkin langsung aja untuk praktikum modul 5 ini, pertama-tama kita disuruh untuk membuat topologi sesuai dengan gambar dan keterangan yang disediakan. Jadi ini sudah kami buat di dalam GNS sesuai dengan gambar dan juga jumlah hostnya juga sudah sesuai dengan routing metode FLSM. Ini sudah kita cantumkan link Excel untuk perhitungan perhitungan kita. Di sini ada tabelnya dan ada tree-nya. Oke, lanjut untuk kita masuk ke soal nomor pertama. Untuk soal pertama ini kita disuruh untuk mengkonfigurasi IP tables yang pada router bernama Heiji agar memungkinkan jaringan mengakses internet tanpa menggunakan masquerade. Jadi untuk sebenarnya masquerade sendiri kan eh, adalah cara untuk mengambil IP sumber perangkat kita, yang mana IP sumber yang di dalam Heiji itu kan di ETH0-nya itu menggunakan DHCP alias bisa berubah-ubah. Jadi untuk itu kita bisa mengganti dengan mengambil IP-nya secara manual. Kalau untuk nomor kita sendiri itu caranya menggunakan nih perintah IP min BRA terus dilanjut dengan grab ETH0 dan kita ambil bagian ketiga. Pokoknya enggak, kita coba langsung IP min BRA dulu di Heiji. Nah, ini kan akan menampilkan sebagai berikut. Jadi kita ambil langsung ETH0-nya karena kita mau mengambil IP ini. Nah, untuk mengambil ini itu caranya kita menggunakan grab ETH0. Kita lanjut di sini. Ketika sudah ETH0, otomatis kita mendapatkan tiga bagian. Nah, kita menggunakan AWK untuk mengambil bagian ketiganya. Sudah mengambil bagian ketiga, karena kita butuhnya hanya IP-nya tanpa menggunakan /24, kita pisah menggunakan cut dengan separator slash, kita ambil yang field pertama, sehingga eh, sehingga IP-nya sudah kita dapatkan. Nah, di sini kita bisa menaruh ke suatu variabel, di sini IP underscore ETH0, kita buat set variabel itu, dan kita masukkan menggunakan IP tables. IP tables post routing untuk table NAT post routing dan to source kita masukkan tadi IP yang tadi dan kita pakai apa namanya prefix kelompok kita dengan /20 ini dari perhitungan VLSM-nya. Oke. Jadi kalau misalkan kita run harusnya untuk node lain misalkan saya coba di Sonoko itu seharusnya sudah bisa ping google.com. Nah, sudah bisa untuk masuk ke server google.com. Oke, lanjut untuk soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, kita diminta untuk melakukan drop semua paket masuk TCP kecuali pada port 1744 pada node Shinichi. Jadi untuk node Shinichi, kita untuk TCP, kita drop semua port kecuali port 1744. Dengan kata lain, kita hanya mengaccept untuk port yang 1744 dan yang lainnya untuk port yang untuk TCP itu kita drop. Jadi hanya perlu menggunakan dua rules ini. Oke, kita langsung run untuk Shinichi. Sebentar. Seharusnya kita coba buka portnya 1744. Kita connect dengan run misalkan IP-nya Shinichi. Sebentar.
1744. Halo, ini run. Nah, ini sudah connect untuk port 1744. Sekarang kita coba untuk port lain yang bukan 1744. Misalkan 174. Ini seharusnya kita coba dari sini. Jadi, halo, ini dari sini, Ci. Seharusnya untuk run tidak masuk karena port lain. Nah, ini connection timeout. Karena port ini bukan 1744. Lanjut untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, kita diperintahkan untuk melakukan pembatasan sehingga koneksi SSH pada semua web server hanya dapat dilakukan oleh user pada node run. Ini dengan kata lain, kita hanya mengakses untuk IP-nya run di port 22. Kenapa port 22? Karena ini hanya koneksi SSH yang diminta. Jadi kita bisa mengakses port 22 itu hanya dengan node run, tapi selain node run, itu kita drop untuk port 22. Ini kita lakukan semua di web server. Kita jalankan di web server yaitu Conan, Meguri, dan Sonoko. Tapi mungkin untuk mempersingkat waktu, saya hanya lakukan contoh untuk di Node Sonoko saja. Oke. Kita coba service SSH start. Di Sonoko sudah start. Lalu kita coba connect di run. IP-nya Sonoko adalah ini. Nah, untuk run di sini itu sudah bisa, sudah meminta password untuk IP-nya Sonoko atau web servernya. Berarti ini harusnya sudah connect untuk meminta password. Kita coba dari sini G misalkan SSH. Nah, jadi kita klik paste. Ini harusnya nanti error atau nggak bisa connect karena yang kita sudah set rule untuk yang bisa akses hanya IP-nya run. Ini ya mungkin saya langsung tinggal aja untuk mempersingkat waktu. Lanjut untuk soal nomor 4. Soal nomor 4, kita diperintahkan untuk memberikan akses web server pada port 80 sama 443. Hanya semua subnet itu hanya bisa akses web server pada port 80 dan 443. Dan juga ada kriteria waktu yaitu hari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai 7 malam, pukul 19. Oke. Berarti ini itu dengan kata lain kita hanya menerima menerima akses ketika meminta port 80 sama 443. Jadi sebenarnya ada beberapa cara, tapi di sini saya gabung untuk jadi satu line saja. Jadi untuk line ini hanya untuk menambahkan rule, jadi menambahkan rule accept untuk port 80 dan 443. Jadi karena dua ini memakai multiport 80 dan 443. Dan di sini kita set time ya, time yang bisa diakses yaitu time start jam 7, time stop jam 19. Untuk weekdays ini adalah untuk menambahkan harinya, jadi hanya untuk hari Senin, Selasa sampai Jumat. Dan selain itu, nggak peduli apapun apapun portnya, itu kita set drop. Oh iya, ini kita menggunakan insert maksudnya insert di line kedua. Itu karena apa? Karena tadi kan sebelumnya di nomor 3, untuk nomor 3 kita sudah menambahkan rule accept dan drop. Jadi kalau bisa, rule accept itu kita susun di atas, baru rule dropnya. Jadi makanya untuk rule yang pertama ini, yang insert, itu kita masukkan
kita insert ke line kedua. Kita, nah ini yang tadi, yang untuk nomor 3, connection timeout karena di, tidak diizinkan untuk akses. Lanjut untuk yang nomor 4. Oke, pertama-tama coba saya IP tables min L dulu. Kita list IP tablesnya. Ini di web server Sunoco. Nah, jadi tadi kita karena nomor 3 tadi sudah menambahkan rule ini, accept sama drop untuk TCP yang SSH. Di nomor 4 ini kita tambahkan rule baru, yaitu accept dan drop. Nah, jadi harusnya susunannya akan seperti ini. Accept, accept, acceptnya terlebih dahulu dan dilanjut dengan drop. Ya, kita coba akses ini, akses Sonogo menggunakan NCAT aja ya. Kita coba yang gagal dulu. Ini kan sekarang hari Minggu. Alias kalau misalkan sekarang hari Minggu, itu kan tadi sesuai rule, itu harusnya em, tidak bisa diakses karena tidak memenuhi kriteria waktu. Kita buka port yang bisa port 80 ya. Port 80. Kali ini port 80. Lalu ini dari Sonogo. Nah, jadi untuk connect dari node lain itu tidak bisa connection timeout karena sekarang hari ini hari Minggu tanggal Desember 15. Kita coba ganti hari misalkan date tanggal ini. Saya ikuti yang 2024 12 3. Halo. Nah, ini connect. Jadi karena sudah kita set ganti harinya jadi hari Selasa alias masuk di dalam kriteria waktu. Jadi ini saya bisa connect. Ini dari Sonogo. Jadi saya bisa connect. Ya, mungkin udah itu yang untuk nomor 4. Kita lanjut untuk yang nomor 5. Untuk nomor 5 itu ada tambahan untuk web server yang tadi. Jadi ternyata subnet Haibara itu memiliki akses tambahan, yaitu dapat mengakses web server pada port yang tadi 80 dan 443 di luar hari Senin sampai Jumat, alias Sabtu dan Minggu, tanpa pembatasan waktu. Jadi sama seperti yang tadi, kita menggunakan insert input di baris ketiga, jadi untuk baris yang accept yang paling terakhir, kita tambahkan multiport 80443 untuk IP, IP-nya kita tentukan IP-nya Haibara, yaitu 10.81.8.2. Dan kita eh, set time-nya agar bisa Sabtu dan Minggu untuk kriteria waktunya. Jadi hanya itu, nggak usah drop karena tadi sudah ada yang di nomor 4. Lanjut, kita masuk ke, oh ya, Haibara. Kita set di web servernya dulu, IP tablesnya. Haibara 5015. Oke.
Clear. Oke. Nah, kita balik lagi ke hari hari Minggu sesuai tadi kriterianya. Kalau misalkan hari Minggu itu tetap bisa diakses oleh Haibara. Kita coba tadi sudah start ya SSI. Port 80 ya, port 80. Oke, kita buka port 80 misalkan IP-nya Sonoko port 80. Halo, ini dari Haibara. Misalkan harusnya ini sudah connect ke Sonoko. Kita coba lagi misalkan port selain 80 dan 443. Jadi harus misalkan 801. Harusnya nanti si Haibara ini tetap nggak bisa. Misalkan di Sonoko. Halo. Nah, connection timeout. Karena tidak sesuai dengan rule yang ada. Oke. Jadi mungkin untuk itu yang dari nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya saya serahkan kepada partner saya yaitu si Talita untuk menjelaskan nomor 6 dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk nomor 6 ini soalnya akses ke semua web server yaitu Conan, Sunoko, dan Megure pada port 80 dan 443 itu dilarang pada hari Jumat pukul 11 sampai pukul 1 siang. Ini kita pakai kayak gini. Input yang masuk dari port 80 dan 443 pada hari Jumat dari jam 11 sampai jam 1 itu bakal di drop. Ini kita masukkan kita configure ke semua web server Conan, Sunoko, Megure. Tapi untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan mencobanya di Conan. Begini. Nah, udah. Terus untuk testingnya, kita mungkin coba dari ini klien Haibara. Nah, terus ini kan dia kan nggak bisa diakses pada hari Jumat jam 11 sampai jam 1. Kita coba dulu yang bisa dulu. Kita set hari Jumat tanggal 6 jam 10 di Conan sama di Heibara. Ya, ini Heibara. Oke, terus cek dulu. Hmm. Kita pakai netcat port 80. Terus ini netcat cuma satu di IP-nya si Conan port 80. Nah, kita habis ini masih bisa. Halo, ini belum Jumatan. Nah, ini masih bisa ya. Karena emang belum jam jam 11. Oke, karena tadi udah bisa yang berhasil, sekarang kita coba yang nggak berhasil diakses yaitu pada hari Jumat jam 12. Pertama, karena harus agak cepat, kita lihat pingnya lagi. Soalnya saya lupa. Nah, terus kita set date and time-nya jadi hari Jumat jam 12 ketika waktu tidak bisa diakses. Oke, terus kita pakai netcat di port 443. Ini juga kita netcat di IP-nya Conan di port 443. Di sini nggak bisa karena lagi jam Jumatan kayak gitu. Nah, terus ini untuk yang nomor 6. Selanjutnya untuk yang nomor 7 ini belum, ini masuk revisi karena dia nunggu yang nomor 10. Terus nomor 8, untuk keperluan maintenance, pilih salah satu subnet dan lakukan blokir terhadap semua request protokol ICMP atau ping dari luar subnet terhadap subnet tersebut. Nah, di sini saya memilih subnet A3. Subnet A3 itu berarti ada di, bentar, ada di sini. Ini dia di Haibara sama routernya tuh Kazuha. Maka kita menggunakan komen ini. Jadi yang input yang masuk ke Kazuha dan ditujukan ke ini ke subnet A3 ini, dia bakal di reject. Nggak cuma yang masuk doang, tapi juga yang lewat ke Kazuha dan ditujukan ke subnet A3 bakal di reject. Jadi kita ini
Kakak Zuha di sebelah A3. Oke, terus kita simpan. Oke, kemudian untuk testingnya, kita eh, coba ngeping Haibara dari benar, dari ini Kogurung. Kogurung. Kita cek dulu Haibara ini IP-nya berapa. Ya, 10.8182 kita ping 10.81.8.2. Nah, dia bakal port unreachable karena udah dibatasin tadi, udah di reject. Kayak gitu untuk yang nomor 8. Selanjutnya, nomor 9. Untuk meningkatkan keamanan, setiap web server harus bisa melakukan blok terhadap IP yang melakukan scanning port dalam jumlah yang tidak wajar. Maksimalnya tuh 10 scan port dalam selama waktu 1 menit. Ini kita pakai ini. Ini kita kayak ngebuat semacam database atau list gitu namanya port scan. Jadi nanti setiap request yang masuk tuh bakal masuk ke list. Nah, ini input dan forward yang masuk dan yang melewati itu kita lihat recentnya yang baru-baru aja. Terus kita juga ngecek update dari port scan-nya. Jadi kalau misal ada akses yang sebelumnya itu udah masuk terus dia masuk lagi itu nanti dia hit count-nya tuh bakal nambah. Jadi kita bisa ngelihat apakah dia udah lebih dari 10 atau enggak. Kayak gitu. Ini kita uh, di semua web server ya. Di Conan, Sonoku sama Meguri. Sebentar ini di close dulu. Nah, ini biar nggak nabrak itu karena tadi kan di nomor 6 kan kita ngatur ini ya ngatur akses ke semua web server. Jadi kita hapus aja yang tadi. Terus kita ini. Nah, oke, mungkin saya bakal coba di Conan untuk mempersingkat. Oke, kalau udah, kemudian testingnya itu kita bisa ping dari klien. Di sini contohnya kita mungkin di sini G. Nah, kita ping ke Conan. Conannya itu berapa ya? 10.81.0.130. Nah, kita, oh, sebentar, harusnya kita kasih jumlahnya. Ini, kita kasih jumlah 12. Karena dia kan melebihi 10 ya, dia harusnya. Nanti ada yang ditolak kalau udah lebih dari 10. Nah, ini ada paket yang ditolak. Kayak gitu. Itu untuk yang nomor 9. Nah, udah. Untuk yang nomor 10 ini juga nanti masuk revisi. Setelah nomor 10 kita bakal lanjut ke nomor 7. Sekian mungkin dari saya untuk pengerjaan nomor 6 sampai nomor 10.